97.5 Level We Play Together. Hai Yes, benar. player, selamat datang di Ngobrol Live Plug and Play. Yoi. Hari ini tepat di 21 April 2022, Hari Kartini. Yes. Dengan semangat emansipasi ya dari Wih. seorang Ibu Kartini yang terus kita perjuangkan emansipasi untuk perempuan. Dan salah satunya mungkin yang bergerak dari apa sih namanya tuh, berangkat dari emansipasi perempuan, perlindungan perempuan, yang akhirnya terbentuklah sekarang yang namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan 10 hari lalu ya. Barangkali Iya, 9 hari lalu. betul. Nah, dan buat pagi ini kita bakal ngobrol sama Marsha Maharani. Beliau merupakan seorang peneliti dari Indonesia Judicial Research Society atau IJRS ya. Iya. Dan kita bakal mengupas tentang undang-undang TPKS-nya. Kan Iya. awalnya sebenarnya yang memulai untuk apa namanya cikal bakalnya dari UTPKS ini itu dari di tahun 2012 kemarin kan ya kan. Dan ini awalnya itu adalah RUU PKS awalnya, penghapusan kekerasan seksual. Ini muncul di Komnas Perempuan di 2012 kemarin karena Indonesia waktu itu dinilai telah darurat kekerasan seksual. Betul. Nah, Dan ini udah bergabung. udah terhubung nih. Halo, Mbak Marsha. Halo, ya halo Mbak. Halo, apa Udah kedengeran belum? kabar? Baik Mbak. Oke, bisa dengar kita Mbak ya? Aman ya audionya ya? Oke. Mbak, selamat Hari Kartini dulu kita ucapin buat Mbak Marsha hari ini ya. Dan juga semua Perempuan lain-lainnya yang menonton juga selamat Hari Kartini. Players juga kita ini langsung terintegrasi dengan 97,5 FM. Anda bisa langsung streaming di playfm.id, dengar langsung di mobil ataupun juga bisa melalui aplikasi Noise ya, langsung. Betul. Players. Jadi kalau masih ini buru-buru mau di jalan, langsung lewat denger dari ini aja, dengar dari mobil Anda aja. Yoi, betul sekali. Dan hari ini obrolan kita seputar undang-undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Mbak Marsha, aman dengar audio kita, suara kita? Halo? Ya aman. Oke. Kita on air Mbak ya? Aman Mbak, dengeran. Oke, kita masuk ke on air ya Mbak Marsha. Nanti 97.5 Level We Play Together. Yes, hari ini players ya, kita udah bersama dengan Mbak Marsha Maharani, peneliti dari Indonesia Judicial Research Society atau IJRS ya, yang akan kita bahas di tepat Hari Kartini ya, di Hari Perjuangan untuk Ibu kita Kartini ya, pejuang emansipasi wanita. Dan salah satu yang udah jalan untuk emansipasi itu memperjuangkan hak-hak wanita dan itu adalah UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Betul, karena awalnya cikal bakalnya UU ini kan muncul dari Komnas Perempuan ya di tahun 2012 dan waktu itu dinilai Indonesia itu udah darurat kekerasan seksual dan awalnya itu muncul sebagai rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS gitu. Benar ya Mbak Marsha ya? Selamat pagi Mbak Marsha. Ya pagi Mas, pagi Mbak. Iya. Ya jadi ya perjalanannya cukup panjang ya, 1 dekade. Iya. 1 dekade untuk ini. Nah, kalau yang dari kita tahu Mbak, kalau undang-undang TPKS ya, UU TPKS ini udah 10 tahun berjuang dan akhirnya disahkan juga 12 April 2022. Apakah ada perubahan besar dari penggagasan UU TPKS untuk korban kekerasan seksual Mbak, kalau yang dari Mbak Marsha lihat? Sebenarnya kalau misalnya perubahan besar ada di aspek pembaruan hukum mungkin ya, dari aspek perlindungan dan juga pemulihan korban, itu sih yang paling besar. Kalau misalnya yang paling kita bisa lihat nanti ada perubahan. Kayak gimana tuh Mbak perubahannya Mbak dari yang awal dibikin dan sampai disahkan sekarang?
Jadi kalau misalnya dari dulu itu kan mungkin baru ada konsep-konsep yang istilahnya baru mungkin ya, seperti pendampingan korban gitu. Walaupun pendampingan korban itu pun juga sebenarnya sejauh ini tuh udah ada gitu ya di peraturan-peraturan yang existing atau yang sudah ada, misalnya seperti di peraturan Mahkamah Agung maupun peraturan kejaksaan, mereka tuh sudah mengakui kalau misalnya korban itu tuh bisa ditemani oleh pendamping gitu ketika mereka perkara di proses pengadilan, karena ya seperti yang kita tahu kan berperkara di pengadilan itu kan melelahkan ya, dan juga istilahnya untuk para korban ini itu juga hal yang traumatis gitu, karena juga tidak sedikit gitu ya aparat penegak hukum yang kurang empati gitu istilahnya. Saya juga mungkin juga kayak kurang empati dan juga kurang sensitif gitu dengan isu-isu kekerasan seksual yang kebanyakan kekerasan berbasis gender ini. Dan juga terobosan-terobosan lainnya itu dari UU TPKS ini juga istilahnya kalau misalnya pemulihan mungkin ada restitusi ya Mbak Bang. Istilahnya dengan ada restitusi ini pun juga istilahnya ada suatu pertanggungjawaban gitu ya dari pelaku untuk memberikan ganti rugi pada korban gitu sebagai orang yang mereka rugikan. Nah juga dalam undang-undang TPKS ini tuh sedikit banyak juga diberlakukan ada bisa disita terlebih dahulu gitu harta dari si pelaku ini. Jadi istilahnya ketika mereka bahkan baru ditetapkan sebagai tersangka itu sudah bisa disita gitu. Jadi istilahnya mereka nanti tidak bisa mengelak ya kalau misalnya kayak saya tidak mau bayar, saya tidak punya harta gitu karena udah disita terlebih dahulu begitu. Oke. Jadi memang di undang-undang ini tuh udah apa sih namanya, jalannya pakem-pakemnya tuh udah ada yang membuat lebih ya semoga lebih aman lagi ya untuk perempuan-perempuan ataupun laki-laki, pokoknya untuk semua kekerasan seksual gitu. Nah, yang saya sempat baca datanya di 2020 bahwa hampir ada 300 kekerasan pada perempuan. 300.000. 300.000 kekerasan pada perempuan, dan 46% lebih itu adalah kekerasan seksual. Dan di 2021 datanya kalau ada sudah berkurang dari 300.000 mencapai sekarang 10.000 lebih kekerasan pada perempuan, dan hampir sama besarnya 15%-nya adalah kekerasan seksual ya. Nah, kalau dari Mbak Marsha sendiri gimana ngelihat kasus kekerasan seksual di Indonesia sebelum disahkannya UU TPKS ini? Mungkin misalnya dilihat sebelum ada undang-undang TPKS ini dari kasus-kasus yang ada gitu ya, seringkali itu ya kalau misalnya kekerasan seksual ini tuh baru dilaporkan dan diproses gitu ya ketika udah terjadi berulang kali gitu. Jadi istilahnya sangat jarang gitu ya ada orang mengalami kekerasan seksual lalu dia langsung melapor, dan hal ini tuh sebenarnya juga sangat memprihatinkan gitu ya, karena istilahnya mereka sangat membuka potensi gitu kan untuk menjadi korban berulang kali gitu, tapi kan banyak sekali istilahnya tekanan di masyarakat, stigma dan lain sebagainya itu yang masih menganggap kekerasan seksual itu tuh aib gitu. Itu tuh bukan istilahnya itu hal yang harus disembunyikan gitu kan. Jadi istilahnya ada suatu keraguan gitu dari mereka untuk lapor. Oke. Nah, mungkin perlu kita jabarin lagi. Apa saja sih hal-hal yang masuk dalam yang tergolong tindak kekerasan seksual gitu. Orang kadang merasa kalau cuman catcalling ya kan, pria ke wanita ataupun sebaliknya itu biasa aja gitu. Tapi untuk ininya Mbak, penafsiran secara generalnya gimana sih untuk UU TPKS ini? Yang diatur di dalam itu apa aja? Oke, jadi yang diatur ini kan kurang lebih ada 9 jenis ya kalau untuk sekarang gitu. Istilahnya itu ada mulai dari pelecehan fisik, ada pelecehan non fisik, terus ada juga eksploitasi seksual, ada juga pemaksaan perkawinan, ada juga pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, dan kurang lebih itu sih dan ada juga yang paling mungkin juga sangat baru gitu ya, ada tentang kekerasan berbasis gender elektronik atau yang mungkin dulu sering kita dengar sebagai KBGO ya, misalnya tuh yang seperti kekerasan yang kayak gambar dari sebar, video dari sebar, hal-hal seperti itu sekarang udah dicakup juga gitu dalam undang-undang TPKS ini. Oke. Yang paling menarik dari itu jadi itu ada juga Mbak kayak istilah itu kayak misalnya ada gambar nih tersebar gitu, gambar yang mengandung tindak-tindak kekerasan seksual itu tuh ini nanti bisa dihapus oleh pemerintah gitu. Tapi kita masih menunggu istilahnya seperti pengaturan lanjutannya seperti apa. Jadi istilahnya
hal itu tuh dalam undang-undang TPKS itu terjamin gitu. Misal Oke. ada gambar atau video atau konten elektronik lain yang tersebar, itu kan sangat merugikan gitu ya bagi korban, itu bisa dihapus nanti. Oke. Oh, Nah, untuk ini Mbak, mungkin untuk kekerasan seksual ini kan salah satu yang bisa dibilang rada susah untuk di pembuktiannya dibuktikan. Mbak ya, untuk masalah pembuktian. Untuk alat bukti gimana Mbak? Apakah diatur dalam undang-undang itu atau gimana tuh untuk masalah pembuktiannya? Dia tuh, dan itu masih serupa ya dengan apa yang ada di KUHP ya. Jadi istilahnya tapi juga diperkuat lagi tuh dengan adanya pertimbangan yang harus mempertimbangkan tuh misalnya seperti psikologis gitu. Istilahnya kan gimana sih kalau misalnya kekerasan seksual itu kan hal yang traumatis gitu ya. Jadi itu nanti pemeriksaan itu tuh sebenarnya hal yang sangat membantu gitu untuk dalam pembuktian gitu. Kalau misalnya oh ada suatu hal yang traumatis jadi yaitu kekerasan seksual sehingga mengakibatkan penderitaan pada korban sedemikian rupa. Nah, salah satu itu hal itu yang sangat diatur dan juga diatur juga misalnya kan ada ya kekerasan seksual yang berbasis eksploitasi gitu ya, istilahnya juga mungkin dia dibayar atau gimana, tapi itu paksaan itu tuh nanti juga bisa diperiksa rekening bank untuk Oh, sebagai bukti juga gitu. Mbak, yang pernah terjadi Jadi sedetail itu. di tahun lalu pernah sempat heboh dengan satu public figure yang dibilang beberapa tahun lalu pernah melecehkan seseorang gitu. Itu pembuktiannya sulit sekali. Nah, terlepas dari itu akhirnya terbukti atau tidak, ya saat ini katanya tidak terbukti kan. Tapi kalau dengan adanya UU TPKS ini, eh apakah nanti akan rentan untuk orang-orang, kan ini kan susah banget pembuktiannya itu agak agak aduh tipis-tipis gimana gitu ya. Ada kemungkinan nggak untuk orang yang mengaku-ngaku sebagai Iya, korban maksud pelecehan iya. seksual dengan alasan, oh ini kejadiannya udah lama, kenapa nggak ngadu? Saat itu saya masih trauma, saat itu saya belum berani untuk speak up gitu segala macam. Iya. Tapi yang akhirnya merugikan orang lain. Ada potensi itu nggak Mbak? Dari yang kayak udah punya senjatanya nih dengan undang-undang ini gitu. Oke, kalau misalnya kembali pada pembuktian kan sebenarnya juga pun misalnya pun dia berbohong itu kan juga tidak semudah itu gitu ya. Serta-merta gitu nanti pada yang memeriksa gitu untuk segera oh ini ya benar ini saya akan memperoleh keyakinan gitu kalau orang ini bersalah. Jadi sebenarnya itu kembali lagi kepada penegakan hukumnya gitu. Secepat apa istilahnya juga jaksa penuntut umum lalu juga penyidik dan juga hakim gitu dalam memeriksa perkara tersebut. Karena pada istilahnya juga pengadilan pun semuanya bertumbuh pada mereka gitu pada akhirnya dalam menjalankan proses pembuktian ini. Oh, Karena kan juga tidak menutup kemungkinan ya misalnya kayak orang sudah punya bukti yang valid gitu, tapi aparat penegak hukumnya yang malah tidak memperoleh keyakinan gitu dari keterangan mereka. Jadi semuanya itu kembali lagi ya kembali ke penegaknya. Oke. oke. Ke penegak hukumnya berarti ya Mbak ya. Nah, kalau dari Mbak Mars Mm-mm. sendiri untuk kedepannya nih, ini kan udah disahkan ya Mbak akhirnya ya setelah 10 tahun perjalanan panjang untuk Undang-Undang TPKS ini Mbak ya, tindak pidana kekerasan seksual. Dari Mbak Marsya dan teman-teman yang lain, apa Mbak harapannya Mbak dengan undang-undang ini selanjutnya? Kalau misalnya harapan saya sih istilahnya juga ini kan hal yang sangat multisektor ya gitu ya dalam penegakan pemulihan dan juga perlindungan korban ini kan sangat multisektor ya, ada dari kejaksaan, ada dari Mahkamah Agung, ada juga dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, dan juga yang pasti dari kepolisian gitu yang saya harapnya juga ada koordinasi yang komprehensif gitu antara mereka semua dan khususnya juga para aparat penegak hukum dan nanti kan juga ya dengan adanya undang-undang TPKS ini kan mereka diwajibkan ya untuk ada pelatihan gitu, dan saya harap juga pelatihan ini pun juga bisa berbuah baik gitu dalam gimana mereka nanti menangani laporan korban kekerasan seksual, karena kan istilahnya kita tidak sedikit gitu yang mendengar ya ada mereka yang melapor tapi diabaikan atau prosesnya lama atau malah ada malpraktik gitu. Jadi saya harap sih dari pelatihan-pelatihan sudah diwajibkan oleh undang-undang TPKS ini semua lembaga ini pun bisa gitu mempunyai suatu kebijakan yang satu arah dan juga komprehensif gitu dalam menangani korban seperti apa. Dan juga saya harap sih dari adanya udah ada undang-undang TPKS ini juga kekerasan seksual itu nggak lagi menjadi topik yang tabu gitu.
sebagai dan tidak lagi dianggap sebagai aib. Jadi juga masyarakat ini kan sebenarnya PR bersama gitu. Juga masyarakat bisa menjadi ruang aman, yang paling penting itu bagi korban dan penyintas kekerasan seksual gitu. Dan karena pun dalam undang-undang ini pun juga disebutkan gitu kalau misalnya pencegahan kekerasan seksual ini bahkan dimulai dari keluarga gitu, dan istilahnya kan itu juga masuk gitu ya ke dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Jadi saya rasa ini juga istilahnya tidak bisa gitu kita mengkotak-kotakan istilah kayak tugas dari undang-undang TPKS seperti apa, tapi ini menjadi Oke. peran kita Oke. bersama. Banyak pihak yang terlibat berarti di dalam itu ya, untuk Hmm. kan biar tidak terjadinya kekerasan seksual lagi ya di Indonesia gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Marsha ya. Selamat Hari Kartini juga, dan semoga memang ini berjalan dengan baik ya. Angka kekerasan pada perempuan, kekerasan seksual semuanya itu menurun, dan Indonesia menjadi kota yang negara ya, Yang menjadi aman. negara yang aman, bukan hanya kalau bisa bukan hanya hitungan Asia Pasifik, tapi juga seluruh dunia. Gitu. Amin. Amin. Terima Terima kasih kasih Bu banyak Mbak Marsha. Marsha. Iya, Sehat iya, selalu. sama-sama. Sehat-sehat, Bang. Oke, players, tadi ngobrol live plug and play bareng dengan Mbak Marsha Maharani. Kita bahas tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tadi udah dijelasin sama Mbaknya juga. Beliau merupakan peneliti dari Indonesia Judicial Research Society atau IJRS. Iya, Anda bisa dengarkan kembali dan tonton kembali siaran ini players ya di Instagram @975playfm. Yes, betul. Bisa Have a dengerin. nice day. And have a nice play.